Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ijata Sabrina dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil, kelas reguler pagi Banjarmasin B dengan NPM 19640034. Pada video ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah dari Rekayasa Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya, STMT. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Instalasi pengolahan air limbah. Apa itu IPAL? IPAL singkatan dari instalasi pengolahan air limbah, merujuk pada seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dibuat untuk memproses serta mengelola limbah, sehingga sampah tersebut bisa dibuang ke lingkungan tanpa dampak merugikan. Limbah-limbah tersebut umumnya berasal dari limbah domestik atau rumah tangga, sisa operasional pabrik, industri, bahkan pertanian. Agar prosesnya berjalan dengan baik sesuai standar yang berlaku, diperlukan tenaga penanggung jawab operasional pengolahan air limbah atau POPAL yang bersertifikasi. Jenis-jenis IPAL. Setiap industri dan bangunan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda akan IPAL. IPAL yang digunakan di dalam rumah tangga tentu berbeda dengan yang dipasang pada lokasi industri seperti pabrik. Untuk lebih memahami tentang IPAL, simak jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, IPAL komunal. IPAL komunal bisa diibaratkan seperti kereta api, pesawat, atau moda transportasi lain. Sama seperti kendaraan-kendaraan tersebut, IPAL komunal dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembuangan limbah komunitas yang berisi banyak orang. Untuk membuat IPAL komunal, biayanya juga jauh lebih tinggi karena melibatkan banyak struktur dan perlengkapan. IPAL mandiri. Kebalikan dari IPAL komunal, IPAL mandiri dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembuangan limbah perorangan atau per kepala keluarga. Dilihat dari biaya yang dikeluarkan, IPAL mandiri jauh lebih murah. Manfaat IPAL. Mengelola limbah, terutama yang mengandung zat kimia atau racun berbahan IPAL, memiliki manfaat untuk semua komponen yang ada di area instalasi. Bukan hanya berguna untuk manusia, bangunan, tetapi juga untuk makhluk hidup yang tinggal di kawasan tersebut. Ada beberapa manfaat IPAL yang penting untuk kita ketahui. Salah satunya agar kita ketika dibuang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Mengelola cairan limbah baik industri maupun domestik agar dapat digunakan kembali. Melindungi ekosistem dan makhluk hidup yang tinggal di sungai atau saluran pembuangan lainnya. Pentingnya IPAL dalam lingkungan dan perairan. IPAL memastikan cairan sisa proses domestik ataupun industri aman dimanfaatkan kembali ataupun dibuang ke lingkungan, di mana proses pengolahan diawali dengan memompa air baku dari bak penampungan untuk diinjeksikan dengan PEG dan perosulfat. Proses berlanjut dengan dilewatkan pada static mixer agar terjadi pencampuran yang baik. Air baku yang sudah teroksidasi kemudian dialirkan kembali ke bak koagulasi prokulasi yang kurang lebih membutuhkan waktu tinggal 2 jam. Sesudahnya air dari bak dipompa menuju saringan multimedia, saringan karbon aktif, dan kemudian ke saringan penukar ion. Dari serangkaian proses tersebut, diperoleh air olahan yang ditampung ke dalam bak penampungan yang bisa dimanfaatkan kembali sebagai air pencucian. Pentingnya IPAL dalam lingkungan dan perairan ini sendiri sudah cukup tergambar dalam pengertiannya. Kesimpulan, instalasi pengolahan air limbah berfungsi untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan manufaktur, industri, komersial, dan pertambangan. Tujuan utama IPAL adalah untuk menyaring dan membersihkan air yang tercemar limbah domestik maupun limbah kimia industri. IPAL tidak hanya bermanfaat untuk manusia saja, melainkan juga berdampak baik untuk lingkungan sekitar, termasuk hewan dan tumbuhan. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.